Sridianti SPD, guru IPS di SMP Negeri 6 Dumai, Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Nah, pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 6 Dumai, di mana praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 72 pada materi pokok interaksi sosial dan lembaga sosial dan submateri interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Berdoa medali. Sebelum belajar mari berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, siapa teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Rita. Siapa? Ada, Bu. Ada. Tiga. Apa kabarnya? Sakit? Ya. Kita doakan aja semoga teman kamu yang sakit semoga cepat sembuh. Ya, dan bisa mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai, kayaknya udah lesu karena udah siang. Ya, udah makan semuanya? Sudah. Karena udah makan pasti bawaannya ya, supaya tidak ngantuk, kita nyanyi dulu. Mau? Ini lagu Senam Pancasila. Pelajar Pancasila. Senam pelajar Pancasila. Ya. Silakan semuanya berdiri. Ya, silakan semuanya berdiri.
dan informasi. Ya, interaksi antar ruang dapat berupa perubahan, ya, atau perpindahan barang dan manusia. Ya, nah materi kita pada hari ini masih berhubungan dengan interaksi. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan tampilkan gambar. Stop. Ya, ya. Coba lihat gambar di depan. Ya, sudah terlihat? Ya, kira-kira itu gambar apa? Ibu cuma nanya itu gambar apa? Yang gambar pertama gambar yang bersalaman. Gambar yang kedua orang berbicara. Gambar yang di bawahnya itu juga gambar orang berbicara. Ya, gambar orang berbicara. Nah, dari sini bisa kamu simpulkan kira-kira apa materi kita? Interaksi. Ya. Tapi materi kita selanjutnya adalah interaksi sosial. Nah, sebelum Ibu lanjut, ya, Ibu tanya dulu ke kamu, apakah tadi sebelum berangkat ke sekolah, apa yang kamu lakukan? Baca orang tuanya. Bersalaman. Kemudian di jalan nanti kamu ketemu dengan orang yang kamu kenal. Apa? Kamu tegur, kamu sapa. Ya, kamu tegur sapa. Ya. Berarti kegiatan yang kamu lakukan, berarti kamu sudah termasuk dalam melakukan interaksi sosial. Ya. Kamu bersalaman, berpamitan dengan orang tua. Ya, kamu ketemu orang di jalan yang kamu kenal. Ya, jadi kamu tersenyum, walaupun hanya tersenyum, berarti kamu sudah melakukan interaksi. Jadi lanjut, ya, Ibu akan tampilkan kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kompetensi dasar kita pada hari ini mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, kemudian KD keterampilannya menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, kemudian sekarang kita lihat, ya, apa tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya melalui problem based learning atau PBL dan metode diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan benar. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dengan benar. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial dengan benar. Nah, kemudian yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi tentang interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kira-kira apa manfaatnya kita belajar interaksi sosial? Ya, apa manfaat kamu mempelajari interaksi sosial? Nah, manfaatnya bisa kamu baca di situ. Coba dibaca. Untuk berinteraksi antar
pertama adalah nilai sikap. Nah, nilai sikap kamu ya itu Ibu ambil dari pertama kita mulai ini sampai nanti di akhir pembelajaran yang dilakukan, yaitu sebagai nilai Ibu lakukan secara observasi. Yang kedua ada nilai pengetahuan. Ya, nilai pengetahuan Ibu ambil dari nanti di akhir pembelajaran Ibu akan melakukan post test ya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kamu ya pada materi ini. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilannya dari mana? Ya, nilai keterampilan itu dari kamu diskusi kelompok dengan presentasi nanti hasil diskusinya di depan kelas ya. Jadi di dalam diskusi kelompok Ibu lihat siapa yang bekerja ya, siapa yang aktif di sana atau siapa yang hanya menumpang nama di sana. Ya, Ibu nilai semuanya nanti. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya, coba perhatikan ya gambar yang ditampilkan. Ya, sudah lihat semua? Ya. Coba Kurnia, kira-kira itu gambar orangnya lagi apa? Orang sedang berbicara menggunakan media sosial. Orang yang sedang berbicara menggunakan media sosial. Yang lain? Ini gambar apa itu? Orang mau pakai handphone, Bu. Gambar orang Orang mau pakai handphone. berbicara menggunakan handphone. handphone. Nah, ya. Nah, sekarang ini yang terjadi ya di zaman sekarang, di mana ya orang melakukan interaksi itu bukan hanya harus bertatap muka, ya, bukan hanya harus bertatap muka, tetapi di zaman sekarang orang melakukan interaksi juga bisa menggunakan dunia maya, artinya tidak harus bertatap muka. Nah, apakah ini bisa kita sebut dengan interaksi sosial? Bisa ya, karena mereka tetap melakukan interaksi karena syarat dari interaksi sosial itu harus ada kontak dan komunikasi. Nah, baik. Sekarang akan kita tampilkan video pembelajarannya, tetapi sebelum kita tampilkan video pembelajarannya, kamu bentuk kelompok dulu. Nah, kelompoknya udah terbentuk kemarin ya, nama-namanya udah tahu? Ya, silakan duduk di kelompok masing-masing. Kita bentuk dulu kelompoknya. Bagikan ke kamu ya, materi ajar ini bisa kamu gunakan nanti saat kamu mengerjakan LKPD ya. Ya, kamu juga bisa menggunakan buku paket kamu. Ada buku paketnya di bawah? Ya, silakan kamu amati video yang Ibu putar, ya. Ya, Bu. Manusia disebut manusia. Itu
Sedangkan gambar 3 ada beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa individu. Ini termasuk hubungan antara kelompok dengan kelompok. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan. Udah selesai? Udah, berarti sudah mengerti apa itu interaksi? Ya, apa saja tadi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, ulang kembali apa saja? Apa interaksi sosial? Apa itu interaksi sosial? Berarti udah selesai ya? Yang videonya udah selesai. Ya, berarti sekarang ibu tanya siapa tadi yang kira-kira memperhatikan? Ya, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu lainnya. Ya, hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Ada lagi siapa yang ingin melengkapi? Belum lengkap ya? Ya, coba. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, benar. Kasih aplaus dulu untuk. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang ibu tanya, apa contohnya hubungan timbal balik antara individu dengan individu? Apa contohnya? Apa contohnya? Bersalaman. Ya? Ya, bersalaman. Saat kita bersalaman berarti itu ada terjadi hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Nah, kalau individu dengan kelompok, Berdiskusi. apa contohnya? Individu dengan kelompok? Ibu yang mengajar? Bisa sebagai contoh individu dengan kelompok. Artinya ibu individu sebagai guru dan kamu siswanya sebagai kelompok. Jadi terjadi hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Nah, kalau kelompok dengan kelompok, ayo. Kalau kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, pernah menyaksikan pertandingan sepak bola? Nah, pertandingan sepak bola itu dilakukan antara dua kesebelasan. Nah, misalnya PSPS dengan PSPS juga, PSPS dengan PSM, ya seperti itu ya, terjadi hubungan timbal balik antara kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang ibu bagikan kamu LKPD, ya, yang mana LKPD ini tadi ada hubungannya dengan video yang kamu lihat atau kamu tonton tadi, ya. Ini kelompok. Nah, silakan LKPD-nya dikerjakan di kelompoknya. Ya, kebanyakan. Nah, untuk mengerjakan LKPD, ya, ibu kasih waktu selama 10 menit. Ya, nanti masing-masing kelompok semuanya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ngerti? Ya, silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Oh ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
kelompoknya di depan kelas. Nah, tapi sebelumnya Ibu lihat udah pada ngantuk, ya, udah pada loyo, ya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu, ya? Ya, supaya tetap semangat. Nah, ice breakingnya, ya, kalau Ibu bilang semut, ya, semut kan artinya kecil, ya, seperti ini. Nanti kalau Ibu bilang gajah, artinya besar. Itu tapi ini kebalikannya. Ngerti kan? Kebalikannya. Berarti kalau Ibu bilang semut besar. Kalau Ibu bilang gajah berarti kecil. Oke, dah. Semut, gajah, gajah. Ya, berarti tidak konsentrasi. Ya, sudah. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ya. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Gajah. Siapa nih pasti kena berarti. Ya. Ya, itu adalah untuk melatih konsentrasi. Ya. Oke, kelompok yang pertama maju, silakan kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1. Berdua aja. Ya, maju ke depan. Lihat tunggu. Nanti siap-siap kalau bertanya kelompok mana ya? Siapa yang bertanya? Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap-siap kelompok lain nanti untuk bertanya ataupun menanggapi. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Angel perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tentang KSD interaksi sosial yang akan dimulai dibacakan oleh Angel. Apakah kamu setuju dengan pendapat bahwa manusia bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Tidak, karena manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan interaksi dan kegiatan sosial. Bisa disimpulkan bahwa manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk bersosial dan meminta bantuan. Coba kamu cari contoh proses imitasi yang berlangsung negatif di kalangan remaja. Bagaimana dampak yang terjadi jika imitasi negatif tersebut dibiarkan? Imitasi merupakan salah satu faktor interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sejauh manakah perkembangan imitasi negatif pada remaja Indonesia? Salah satunya adalah gaya hidup. Dewasa ini, gaya hidup sering disalahgunakan oleh sebagian besar remaja, apalagi pada remaja yang berada dalam kota metropolitan. Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Tentu saja, mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Jika mereka dapat memfilter dengan baik dan tepat, maka pengaruhnya juga akan positif. Namun sebaliknya, jika tidak pintar dalam memfilter mode orang yang barat tersebut, Sekian dari diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan. Ya. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, pada kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Ya. Ada kelompok yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Saya dan kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, kenapa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain? Ya, itu pertanyaannya. Kenapa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain? Silakan kelompok 2 dijawab. Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti manusia membutuhkan interaksi dan kegiatan sosial. Bisa disimpulkan bahwa manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk bersosialisasi dan meminta bantuan. Ya, tak kau ada pertanyaan. Ada lagi kelompok yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2.
bahwa manusia bisa hidup tanpa orang lain? Tidak, karena manusia adalah makhluk sosial, sedangkan arti makhluk sosial adalah sesama manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi mustahil jika manusia bisa hidup sendiri. 2. Coba kamu cari contoh proses imitasi yang berlangsung negatif di kalangan remaja. Bagaimana dampak yang terjadi jika imitasi tersebut dibiarkan? Meniru kebiasaan minum minuman keras dan pergaulan bebas antara pemuda dan remaja cenderung banyak bicara yang aneh dan jorok. 3. Bagaimana ide kalian untuk mencegah atau mengatasi imitasi tersebut di masyarakat? Buatlah gagasan atau ide yang tepat guna. Bagaimana ide kalian untuk mencegah atau mengatasi imitasi di masyarakat? Buatlah gagasan atau ide yang tepat guna membuat perkumpulan anti narkoba yang akan dengan anak remaja sehingga anak remaja akan bersama-sama mencegah diri mereka sendiri untuk menjauhi narkoba. Baiklah, sekian presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya? Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan siapa? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah jelaskan apa itu pengertian imitasi. Baiklah, imitasi adalah proses meniru atau mencontoh perilaku orang lain atau kelompok. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya? Apa contoh dari imitasi negatif? Contoh imitasi negatif adalah kebut-kebutan. Yang kedua, meniru orang tua yang merokok. Ya. Udah. Masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Sudah ada. Ya udah. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, baiklah. Sudah selesai masing-masing kelompok presentasi. Nah, sekarang sebelum ditutup, ya ingin bertanya kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, siapa yang bisa memberi kesimpulannya? Ya. Interaksi sosial, hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Nah, dengan lebih jelasnya seperti ada ya. Ini kamu bisa lihat kesimpulannya di depan, ya. Bisa juga kamu tulis di buku catatan kamu, ya, bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial itu hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Ya, makanya saat terjadinya interaksi sosial itu, ya, harus ada kontak dan komunikasi. Kemudian ciri-ciri dari interaksi sosial yang pertama, jumlah pelakunya itu harus lebih dari 1, ya, minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Jadi ada hubungan timbal balik, ya, antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kemudian adanya komunikasi antar pelaku. Jadi adanya komunikasi, ya, walaupun komunikasinya hanya berupa senyum, hanya tersenyum, ya, atau kamu cemberut dengan teman kamu, ya, itu juga sudah termasuk ke dalam interaksi sosial. Kemudian adanya suatu tujuan tertentu, ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, ini ada post-test yang dibagikan ke kamu. Ini adalah untuk mengetahui nilai pengetahuan kamu, ya, dibagikan, coba dikerjakan 5 menit, ya. Ya, yang udah dapat tugasnya langsung dikerjakan.
Saya bagikan semuanya. Diisi Bu? Iya, diisi. Udah, kerjakan sebentar. Bu kasih waktunya 5 menit. Ya, silakan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ya. Kemudian RKPD-nya juga, ya. Ketua kelompok RKPD-nya juga dikumpulkan. Isi semua ini. Ya, silakan kumpulkan. Mana kelompok 2 mana? Ya, sekarang Ibu ingin merefleksi, ya. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Sangat menyenangkan. Ya. Kenapa sangat menyenangkan? Karena karena pembelajaran kita pada hari ini menggunakan video pembelajaran. Baik, ya. Sebelum Ibu tutup, ya. Ibu sampaikan materi kita minggu depan itu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, jadi di rumah kamu baca-baca lagi materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, ada pertanyaan sampai di situ? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ketua kelasnya tolong siapkan kita pulang lagi. Sebelum kita pulang, mari berdoa, beragama dengan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan